Pemberontakan PKI Madiun 1948. Tahun 1948, Indonesia baru aja merdeka, tapi kondisi politiknya masih nggak stabil banget. Nah, di tengah kekacauan itu, muncul pemberontakan yang dipimpin PKI, Partai Komunis Indonesia di daerah Madiun, Jawa Timur. Mereka pengen nguasain pemerintahan dan ngeganti sistem negara jadi komunis. Siapa dalangnya? Tokoh utamanya itu si Musso. Dia baru pulang dari Uni Soviet Rusia dan bawa-bawa ide komunisme. Begitu balik ke Indonesia, dia langsung ngerapat ke PKI dan ngusulin buat revolusi total, alias gulingin pemerintah Soekarno-Hatta. Ada juga nama-nama kayak Amir Saripudin yang sebelumnya pernah jadi Perdana Menteri, tapi dia kecewa karena dicopot jabatan dan akhirnya ikut gerakan ini juga. Kenapa mereka ngelawan pemerintah? PKI ngerasa kalau pemerintah Indonesia saat itu terlalu lembek ke Belanda dan nggak sesuai sama ideologi mereka. Mereka pengen Indonesia jadi negara komunis mirip-mirip kayak Uni Soviet gitu. Makanya mereka berontak dan pusat pemberontakannya di Madiun. Apa yang mereka lakuin? PKI mulai bergerak tanggal 18 September 1948 dan mereka langsung ngejajah Madiun, terus ngebunuh aparat, tokoh agama, dan orang-orang yang dianggap ngelawan mereka. Banyak banget laporan soal pembantaian kejam, bahkan ada yang disiksa dan dibunuh secara brutal. Mereka juga ngumumin berdirinya Republik Soviet Indonesia, versi mereka sendiri. Gimana reaksi pemerintah? Presiden Soekarno langsung murka. Beliau bilang ini pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan minta rakyat buat milih ikut PKI atau setia ke Republik. Jawabannya, rakyat dan TNI jelas pilih Republik. TNI langsung gerak cepat. Cuma dalam waktu 2 minggu, pemberontakan itu bisa dipadamkan. Musso ketembak dan tewas waktu kabur. Amir Saripudin dan tokoh-tokoh lain juga ditangkap dan dihukum mati. Akhirnya gimana? Setelah itu, PKI jadi diam-diam dulu, tapi belum benar-benar hilang. Mereka ngumpet dan nyusun kekuatan lagi, yang nanti meledak lagi di tahun 1965 lewat G30 SPKI. Pemberontakan DITI. DITI singkatan dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Intinya, ini gerakan pemberontakan yang pengen bikin negara Islam di Indonesia. Mereka nggak sepakat sama Pancasila dan pengen ganti dasar negara jadi syariat Islam. Siapa yang mulai duluan? Yang mulai gerakan ini namanya Kartosuwiryo. Asalnya dari Jawa Barat. Dia awalnya temenan sama Soekarno pas zaman perjuangan kemerdekaan. Tapi setelah Indonesia merdeka, dia nggak setuju sama arah negara ini yang nggak murni Islam menurut dia. Akhirnya, dia mutusin buat bikin negara sendiri, Negara Islam Indonesia atau NII. Kenapa mereka ngelawan negara? Karena mereka ngerasa pemerintah pusat waktu itu nggak ngedengerin aspirasi umat Islam. Mereka kecewa, lalu angkat senjata. Jadi bukan cuma demo atau orasi doang, tapi beneran perang gerilya sama TNI. Gerakannya cuma di Jawa Barat doang. Awalnya iya, tapi lama-lama nyebar ke Jawa Tengah dipimpin Amir Fattah, ke Sulawesi Selatan dipimpin Kahar Muzakar, ke Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, ke Aceh dipimpin Teku Daud. Jadi DITI ini semacam franchise yang ada di beberapa daerah, tapi tetap punya satu tujuan, ngediriin negara Islam. Mereka ngapain aja? DITI nyerang pos TNI, menjaga wilayah yang mereka kuasai, kadang suka maksa rakyat buat ikut gerakan mereka. Ada juga yang bikin pemerintahan bayangan sendiri. Mereka semacam bikin negara dalam negara. Gimana reaksi pemerintah? Pemerintah pastinya nggak tinggal diem. Soekarno langsung gerakin TNI buat ngejar dan nangkep pemimpinnya. Salah satu operasi besar namanya Operasi Bratayuda. Akhirnya, Kartosuwiryo ketangkep tahun 1962 dan kemudian dieksekusi. Setelah itu, satu persatu gerakan di daerah lain juga tumbang. Gerakan DITI ini selesai sekitar tahun 1965. Pemberontakan Andi Agis. Siapa Andi Agis? Andi Agis itu perwira KNIL atau tentara Belanda yang dulu beroperasi di Indonesia. Dia berasal dari Sulawesi Selatan dan masih muda banget waktu itu. Tapi dia punya pengaruh besar di daerah Makassar. Apa latar belakangnya? Setelah Indonesia merdeka, Belanda masih pengen ngejaga pengaruhnya lewat sistem negara federal. Makanya mereka bentuk negara-negara bagian, salah satunya negara Indonesia Timur atau NIT. Tapi Indonesia pengen semua daerah itu balik lagi ke Republik Indonesia, jadi satu, nggak pakai sistem federal-federalan lagi. Nah, pas transisi ini, banyak tentara KNIL yang bingung mau ikut ke Republik atau gimana. Disinilah muncul kekhawatiran dari Andi Agis sama teman-temannya, karena mereka ngerasa bakal digusur sama tentara dari Jawa atau TNI. Tanggal 5 April 1950, Andi Agis sama pasukannya ngeblokir bandara dan pelabuhan di Makassar, terus nangkep beberapa pejabat Republik. Pokoknya, suasana jadi tegang banget. Dia bilang, kami menolak TNI masuk ke Makassar. Ini wilayah kami. Buat dia sama teman-teman mantan KNIL, masuknya TNI dari Jawa itu ancaman. Mereka takut kehilangan posisi dan wilayah kekuasaan. Apa tujuan pemberontakannya? Andi Agis nggak mau TNI masuk ke wilayah negara Indonesia Timur atau NIT, dan dia pengen mantan KNIL tetap berkuasa di sana. Gimana reaksi pemerintah pusat?
pemerintah pusat langsung gerak cepat. Pertama, kirim ultimatum ke Andi Aziz supaya nyerah. Kedua, TNI akhirnya masuk juga ke Makassar buat ngendaliin situasi. Andi Aziz sempat kabur ke Jakarta buat klarifikasi, tapi malah ditangkap dan diadili. Akhirnya, pemberontakannya berakhir cepat. Akhir ceritanya, pemberontakan Andi Aziz gagal total. Dia ditangkap dan dipenjara. Negara Indonesia Timur akhirnya gabung ke Republik Indonesia. Pemberontakan RMS. Apa itu RMS? RMS itu singkatan dari Republik Maluku Selatan. Ini gerakan pemberontakan yang pengen misahin diri dari Indonesia dan bikin negara sendiri di wilayah Maluku bagian selatan. Mereka ngedeklarasiin kemerdekaan tanggal 25 April 1950. Mereka pengen bikin negara bernama Republik Maluku Selatan yang lepas total dari Indonesia. Kenapa mereka mau merdeka? Beberapa alasan utamanya masih loyal sama Belanda. Banyak orang Maluku, khususnya yang pernah jadi tentara KNIL, merasa lebih dekat sama Belanda. Waktu Belanda cabut dan Indonesia jadi negara kesatuan, mereka khawatir kehilangan status dan hak istimewa, takut didominasi oleh Jawa. Mereka takut kalau gabung ke Indonesia, semua bakal dikendaliin oleh orang-orang dari Jawa. Jadi muncul ketakutan, ntar kita cuma jadi penonton di negeri sendiri doang dong. Kurang puas sama sistem baru. Saat Indonesia lagi transisi dari negara federal ke negara kesatuan, mereka ngerasa prosesnya buru-buru dan gak transparan. Akhirnya, mereka mutusin buat bikin jalan sendiri. Siapa pemimpinnya? Pemimpin utama RMS adalah Dr. Christian Robert Sumokil. Dia dulunya jaksa agung di negara Indonesia Timur, terus jadi presiden RMS waktu mereka deklarasi merdeka. Apa yang mereka lakuin? Pertama, deklarasi kemerdekaan di Ambon dan wilayah sekitarnya. Kedua, bikin struktur pemerintahan sendiri. Ketiga, gunain bekas pasukan KNIL buat lawan pasukan TNI. Mereka cukup kuat di awal karena punya persenjataan dan dukungan dari mantan tentara KNIL. Gimana reaksi pemerintah Indonesia? Pemerintah pusat langsung bertindak, kirim pasukan TNI buat ambil alih Ambon. Setelah perang sengit beberapa bulan, ibu kota RMS di Ambon jatuh ke tangan TNI. Sisa-sisa pasukan RMS mundur ke hutan-hutan dan ngelakuin perang gerilya. Dr. Sumokil sendiri kabur ke Pulau Seram dan terus ngelawan sampai akhirnya ditangkap tahun 1963. Setelah itu, dia dieksekusi tahun 1966. Pemberontakan APRA. Apa itu APRA? APRA itu singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Kedengarannya kayak pasukan kerajaan, tapi bukan. Ini sebenarnya kelompok milisi bersenjata bentukan orang Belanda yang gak rela Indonesia jadi negara kesatuan. Siapa pemimpinnya? Nama tokohnya cukup terkenal dalam sejarah kelam kita, Raymond Westerling. Dia adalah mantan tentara Belanda atau KNIL yang terkenal kejam waktu itu di Sulawesi Selatan. Westerling percaya pada mitos Ratu Adil, sosok pemimpin yang bakal datang dan nyelamatin rakyat dari kekacauan. Dia sok-sokan mau jadi jagoan penyelamat itu. Kenapa mereka memberontak? Intinya sih, menolak sistem negara kesatuan Indonesia. Mereka pengen Indonesia tetap dalam bentuk negara federal, Republik Indonesia Serikat. Takut kehilangan kekuasaan dan posisi. Banyak mantan tentara KNIL yang ngerasa bakal tersingkir kalau Indonesia jadi satu negara di bawah Republik. Mau mempertahankan dominasi Belanda. Ya intinya belum bisa move on dari masa kolonial. Apa yang APRA lakuin? Tanggal 23 Januari 1950, APRA nyerang ke kota Bandung. Mereka masuk pagi-pagi buta, nyerang markas TNI, ngebunuh sekitar 94 TNI. Tujuannya kudeta militer dan rebut kekuasaan di Jawa Barat. Tapi untungnya, gerakan ini langsung ketahuan dan dihajar balik oleh TNI. Gimana akhirnya? Rencana Westerling buat serang Jakarta gagal total. Banyak anak buahnya ditangkap atau tewas. Westerling sendiri kabur ke luar negeri, konon ke Singapura, lalu ke Belanda, dan gak pernah diadili di Indonesia sampai akhir hayatnya. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Apa itu PRRI dan Permesta? PRRI itu singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Keduanya itu gerakan pemberontakan yang terjadi tahun 1957 sampai 1958 di luar Pulau Jawa, PRRI di Sumatera, dan Permesta di Sulawesi. Mereka nggak puas sama pemerintah pusat di Jakarta, dan akhirnya bikin semacam pemerintah tandingan. Kenapa mereka berontak? Ceritanya gini, di tahun 1950-an, banyak tokoh dan daerah di luar Jawa ngerasa dianaktirikan. Mereka bilang, pembangunan cuma numpuk di Pulau Jawa, sementara daerah lain yang punya sumber daya malah nggak dapat apa-apa. Udah gitu, mereka juga nggak suka sama politik Jakarta yang ribet dan banyak konflik antar partai. Akhirnya, mereka makin kesel, mereka angkat senjata. Siapa tokohnya? Beberapa tokoh pentingnya untuk PRRI di Sumatera ada Syarifudin Prawiranegara, Kolonel Ahmad Hussein, dan lain-lain. Permesta di Sulawesi dipimpin sama Kolonel Pench Sumual. Mereka ini bukan orang sembarangan. Banyak yang dulunya anggota militer atau pejabat juga. Mereka ngapain aja? PRRI dan Permesta bikin pemerintahan sendiri, punya pasukan sendiri, dan ngelawan TNI. Mereka juga dapat dukungan dari Amerika Serikat secara diam-diam, karena waktu itu lagi zaman perang dingin. Amerika takut Indonesia jatuh ke komunisme. Jadi mereka dapat senjata, logistik, bahkan pilot bayaran dari luar negeri.
Tapi tetap aja mereka nggak bisa ngelawan kekuatan penuh dari TNI. Gimana pemerintah ngadapinnya? Pemerintah pusat lewat TNI langsung kirim pasukan buat menumpas pemberontakan ini. Operasinya gede-gedean, ada yang dari udara, laut, dan darat. Dalam beberapa bulan, pemberontakan bisa dipadamkan. Satu persatu tokoh-tokohnya nyerah atau ditangkap. Akhirnya gimana? PRRI gugur tahun 1961. Permesta juga berakhir di tahun yang sama. Banyak tokoh yang akhirnya dimaafkan dan kembali ke NKRI. Pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI singkatan dari Gerakan 30 September yang dilakuin oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Kejadiannya malam tanggal 30 September 1965 sampai 1 Oktober 1965. Gerakan ini adalah upaya kudeta alias penggulingan kekuasaan yang dilakuin sama PKI. Mereka menculik dan membunuh 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Siapa aja korban utamanya? Ada 7 jenderal yang jadi korban, antara lain Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen MT Haryono, Maijen Sutoyo, Jenderal Ahana Sution yang awalnya jadi target. Tapi untungnya selamat, anaknya yang malah gugur. Jasad mereka dibuang di sebuah sumur tua yang sekarang kita kenal sebagai lubang buaya di Jakarta Timur. PKI waktu itu udah makin kuat dan punya banyak pengaruh, bahkan di kalangan militer. Tapi mereka juga takut sama jenderal-jenderal TNI AD yang anti komunis. Jadi, mereka bikin gerakan ini buat singkirin lawan-lawan politiknya, ambil alih kekuasaan negara, ganti sistem menjadi negara komunis. Gimana reaksi pemerintah dan rakyat? Setelah kejadian itu, Mayor Jenderal Soeharto langsung gerak cepat. Dia ambil alih komando, terus berhasil ngendaliin situasi dalam waktu singkat. PKI dituduh sebagai dalang utama gerakan ini. Rakyat Indonesia langsung marah besar, dan dimulailah pembersihan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya di seluruh Indonesia. Apa yang terjadi setelahnya? PKI dibubarin secara resmi. Banyak anggotanya yang ditangkap, diadili, bahkan ada yang dieksekusi. Soeharto naik daun dan akhirnya jadi presiden ngegantiin Soekarno. Ini jadi titik awal Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Pemberontakan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Siapa yang bikin GAM? Pendiri utamanya adalah Hasan Tiro, seorang tokoh Aceh yang awalnya tinggal di luar negeri. Tahun 1976, dia balik ke Aceh dan ngedeklarasiin berdirinya negara Aceh Merdeka. Dia ngerasa Aceh dulu punya sejarah sebagai kerajaan merdeka atau Kesultanan Aceh. Aceh masuk ke Indonesia tanpa persetujuan rakyat Aceh secara langsung. Aceh terus-terusan diperas sumber dayanya, tapi pembangunan di sana minim banget. Apa yang mereka lakuin? GAM itu punya sayap militer, namanya Tentara Nasional Aceh atau TNA. Mereka nyerang pos militer atau kantor pemerintah, culik pejabat dan TNI. Kadang nargetin warga sipil juga yang dianggap lawan. Karena itu, pemerintah Indonesia nganggap GAM sebagai pemberontak bersenjata. Gimana reaksi pemerintah? Pemerintah Indonesia nggak tinggal diem. Ada 2 fase besar. 1. Operasi militer, DOM, Daerah Operasi Militer, tahun 1989 sampai 1998. TNI masuk besar-besaran ke Aceh. Tapi sayangnya, banyak laporan soal pelanggaran HAM, kayak penyikisaan, pembunuhan tanpa proses hukum, dan lain-lain. Ini bikin rakyat Aceh makin simpati ke GAM. 2. Operasi Terpadu tahun 2003. Setelah damai gagal, pemerintah kasih status darurat militer di Aceh. TNI dan Polri turun dengan kekuatan penuh buat ngancurin basis GAM. Terus kok bisa damai? Tahun 2004 terjadi tsunami besar di Aceh yang menewaskan ratusan ribu orang. Bencana ini bikin semua pihak sadar bahwa kekerasan gak akan bawa kemajuan. Akhirnya, GAM dan pemerintah RI ketemu di Helsinki, Finlandia. Dan tahun 2005 ditandatanganilah perjanjian damai. Dari situ, GAM bubar dan letakkan senjata. Aceh dikasih status otonomi khusus, boleh bikin partai lokal sendiri. Pemerintah Aceh punya hak kelola sumber daya yang lebih besar. Pemberontakan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Intinya, ini gerakan separatis di Papua yang pengen lepas dari Indonesia dan bikin negara sendiri, yaitu Republik Papua Barat. Mereka bilang Papua itu bukan bagian sah dari Indonesia, dan rakyat Papua dipaksa gabung lewat proses yang mereka anggap gak adil. Kenapa mereka pengen merdeka? Menurut OPM, ada beberapa alasan utama. Papua dulu bukan bagian dari wilayah Indonesia pas proklamasi 1945. Mereka ngerasa diambil secara paksa lewat proses yang disebut Papera 1969 atau penentuan pendapat rakyat. Padahal cuma sedikit wakil rakyat Papua yang ikutan, dan katanya sih mereka dipaksa buat milih gabung ke Indonesia. Papua punya sumber daya alam yang luar biasa, emas, tambang, dan lain-lain. Tapi banyak rakyatnya yang masih hidup miskin. Mereka ngerasa hasil kekayaan itu cuma dinikmati Jakarta. Ditambah lagi, mereka ngerasa sering diperlakuin gak adil dan diskriminatif. Jadi, dari situ muncul keinginan buat merdeka. Apa yang mereka lakuin? OPM punya sayap bersenjata yang sering disebut TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Mereka nyerang aparat keamanan, bakar fasilitas pemerintah atau bandara kecil, kadang nyerang warga sipil non-Papua yang dianggap pendatang, naikin bendera bintang kejora yang berarti simbol kemerdekaan Papua.
Mereka bergerak di daerah pegunungan, hutan, dan pedalaman Papua. Gerakannya lebih kayak perang gerilya. Gimana reaksi pemerintah? Pemerintah Indonesia dari dulu udah anggap OPM sebagai kelompok separatis bersenjata alias pemberontak. Yang dilakuin pemerintah, kirim pasukan TNI dan Polri buat amankan wilayah konflik. Ngelakuin pembangunan dan otonom khusus, Papua dapat dana otsus yang besar banget. Ada juga program pendekatan sosial dan budaya, biar warga Papua ngerasa lebih dilibatkan. Tapi sampai sekarang, konflik masih belum selesai sepenuhnya. Masih sering ada baku tembak di daerah-daerah terpencil. Beberapa negara dan organisasi internasional kritik soal pelanggaran HAM di Papua. Ada juga tokoh-tokoh Papua di luar negeri yang bikin kampanye kemerdekaan Papua di forum-forum internasional. Tapi secara resmi, Papua tetap diakui sebagai bagian sah dari Indonesia oleh PBB. Pemerintah masih berusaha nyelesain lewat pendekatan militer plus pembangunan. Tapi masalahnya belum kelar sampai video ini dibikin.